Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak ibu. Ibu berharap kalian selalu diberi kesehatan. Baik, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pertama, yaitu teks eksplanasi. Sebelum jauh kita ke sana, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam ataupun peristiwa budaya, ilmu pengetahuan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Jadi, memaparkan atau memberitahu bagaimana prosesnya sehingga bisa terjadi seperti itu dan menjadi suatu fenomena. Kemudian penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan biasanya bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Jadi bukan mengarang. Teks eksplanasi ini bukan mengarang, tetapi membuat teks berdasarkan fakta, kenyataan, teori, dan bisa jadi juga hasil penelitian seseorang. Baik, selanjutnya struktur teks eksplanasi. Sebelum kita mengetahui bagaimana pembuatan teks eksplanasi, kita juga perlu mengetahui struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi teks eksplanasi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Biasanya teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam itu terjadi. Kemudian ada namanya deretan penjelas. Deretan penjelas, bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas, serta menjelaskan hubungan peristiwa yang menyertainya. Kemudian yang keempat, simpulan, yaitu bagian akhir dari teks eksplanasi tersebut. Baik, kita lanjut. Ini adalah contoh struktur teks eksplanasi. Jadi, berdasarkan struktur teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum tadi. Kemudian, pada teks pernyataan umum diawali paragraf yang dijelaskan secara umum mengenai Candi Borobudur. Ini kita contohnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Itu adalah pernyataan umum, karena itu bercerita tentang Candi Borobudur secara umum. Kemudian Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral agung di Eropa. Kemudian teks dilanjutkan dengan deretan penjelas, yaitu Candi Borobudur berada di Jawa Tengah dan seterusnya. Kemudian deretan penjelas lagi, pada 1814 Sir Thomas Stafford Raffles dan seterusnya. Kemudian teks pun ditutup dengan bagian interpretasi atau penafsiran atau penyimpulan. Contohnya seperti
Pada 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan dan seterusnya. Itu dia contoh struktur teks eksplanasi. Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Selamat mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Dan tugas yang paling penting dan terpenting yaitu catat semua materi yang Ibu berikan di dalam video ini di dalam buku catatan. Kemudian kerjakan soal yang Ibu berikan di dalam buku catatan. Dan buku catatan wajib di bawah untuk dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.